Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kalau masih ada kekurangan, kita upayakan. Kita harus yakin dengan berusaha, dengan niat yang luar biasa mencari doa Allah, dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan tawakal kita, insya Allah semua akan baik-baik saja. Kalau tuh ada sesuatu yang kita gak suka, mari kita damai dengan takdir, damai dengan apapun yang sudah terjadi. Yang jelas itu tidak bisa kita rubah dalam kondisi apapun. Maka dari itu, saudara yang dimulakan oleh Allah, pada tema kali ini kita akan mencoba melihat kondisi hidup ini yang ada di sekitar kita. Tidak semua seperti yang kita inginkan. Ada yang kita merencanakan sesuatu, tapi ujung-ujungnya, loh, kok begini? Ya memang kita tidak membuat hasil. Yang buat hasil itu Allah SWT. Kita hanya tatanan niat, berusaha, doa dan tawakal. Maka dari itu, kita segera menyadari yang paling penting ternyata bagaimana kita merespon kondisi sesuatu itu dengan penuh positif, berpikir positif. Semua kalau kita sikapi dengan berpikir positif, itu enak. Enak betul. Maaf. Siapa sih yang ingin kecelakaan? Sudah berusaha begini, ditotol dari belakang. Sudah berusaha begini, dari depan kita ditabrak. Sudah berusaha, tahu-tahu dari kanan, dari kiri kita ditabrak. Tentu semua tidak ingin. Siapa sih yang di antara kita ingin sakit? Kolesterol, stroke, ini itu. Tidak ada yang mau. Tapi ini kehidupan. Kalau sudah terjadi, terjadilah. Kalau sudah sudah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali tetap kita melakukan kesabaran, menikmati yang terjadi dengan penuh kesyukuran karena masih hidup. Kita bersyukur masih hidup, berarti maknanya kita masih bisa memperbaiki diri. Kita masih bisa mendekatkan kepada Sang Pencipta Allah SWT semakin dekat. Kalau itu memang ajal kita, ya sudah, kita pada tatanan yang mendekat kepada Allah, bukan menjauh kepada Allah. Kehidupan tidak lama, sebentar sekali saudara. Kalau kehidupan itu memang sebentar, kenapa sih mesti kita lakukan hal yang negatif? Kenapa kita mesti cari harta sampai untuk 7 turunan? Padahal kita makan tidak lebih dari 3 kali, cuma pagi, siang, malam di Indonesia. Ada yang suka makan sekali atau 2 kali, itu oke, itu pilihan. Kalau cuma 3 piring nasi, kenapa mesti kita berpikir? Mestinya kita pikirkan adalah kekekalan nantinya. Dan kita yakin itu ada kehidupan. Mestinya itu yang kita pikirkan. Kalau dunia, top skor kalau itu Rasulullah SAW paling 63 tahun. Untuk ukuran sekarang mungkin 80 tahun. Hari ini usia kita berapa? Bagaimana manfaat? Apakah sudah optimal kita dalam kehidupan ini? Yang jadi dosen, yang jadi guru, saya jadi apa? Apalagi yang menjabat. Hati-hati, semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak akan lolos dari perhitungan dan pertanggungjawaban Allah SWT. Sekecil apapun, jenengan akan mempertanggungjawab. Terlepas jangan percaya atau tidak setelah ini ada kehidupan, dipertanggungjawabkan. Sebutir zat, dipertanggungjawabkan. Surat Yasin 36 ayat 65. Allah telah berfirman, terjemahannya, pada suatu hari pasti ketemu Allah. Itulah setelah kematian. Di mana saat itu mulut yang biasa berbohong dikunci oleh Allah. Tangan yang tidak bisa berbicara. Kaki untuk melangkah kita itu akan menjadi saksi. Lalu di mana kita akan menutup-nutupi kebobrokan kita, kekurangan kita, kenaikan kita? Maka dari itu,
Saya pikir perenungan itu menjadi penting. Diamlah sejenak, 5 menit, 10 menit. Coba kita bongkar lagi siapa diri ini. Kita ini diciptakan, bukan menciptakan. Berarti yang memiliki, ada yang memiliki Allah SWT. Semua yang ada di sekitar kita cuma hak pakai, bukan hak milik. Buktinya mana? Buktinya setelah kita meninggal, apa yang kita bawa? Secara fisik kain kafan, secara ruh sabda Nabi Muhammad SAW bahwa nantinya kita cuma membawa 3 hal. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan adanya putra-putri yang soleh-soleh. Kalau itu konteksnya, sudahkah kita yang punya ilmu apapun kita berikan kepada siapapun sekitar kita yang bermanfaat? Yang punya harta, sudahkah kita berikan infak, sedekah, zakat, mal, zakat, produktif atau apapun? Karena sejatinya harta itu sendiri tidak lain adalah 3 poin. Dimakan habis, disimpan belum tentu milik kita, apalagi tidak punya anak soleh-soleha, auzubillah dari yang kita berikan itulah sejatinya milik kita. Dan hati kita ini, ayo deketin sama Allah. Kita mesti perbanyak sama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholat. Ditambah dengan biasakan untuk memanusiakan manusia, menyenangkan manusia, memperhatikan manusia, dan tidak pernah membuat orang lain kecewa. Kalau itu kita bisa lakukan, Masya Allah, itu sebenarnya yang kita bawa. Selain itu enggak, mobil, suami, istri, anak ditinggal. Mari saudaraku, masih ada waktu untuk berbenah. Saya pun juga berbenah. Saya juga ingin memperbaiki diri. Karena memang tidak ada yang sempurna. Maka dari itu, saya mengingatkan diri saya dan siapapun yang mendengar dan melihat ini untuk ayo kita perbaiki. Kita tetap dengan niat yang luar biasa mencari doa. Kita usahakan sesuatu ini. Luruskan niat, sempurnakan usaha. Lalu kita dorong dengan doa-doa kita. Mohon sama Sang Pencipta, ampuni kami, luruskan dosa. Kita penuh dengan kedoliman, kita penuh dengan lalu kita pasrahkan. Hasil bukan milik kita. Selamat berjuang saudaraku. Di depan ada masa depan yang luar biasa. Kalau kita bisa mengetahui itu, insya Allah kita akan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.